Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak dan juga saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah malam kita melalui Zoom dan juga melalui live stream yang kami bawakan ini dari New Jersey. Jadi di saat ini kami sudah malam hari, tapi di Indonesia saya lihat ada Bapak Siregar yang bergabung. Tentunya ini adalah pagi hari pada hari Kamis pada hari Jumat, Pak Siregar ya. Hari Jumat di Indonesia, tapi masih kami di sini di Amerika masih hari Kamis malam. Seperti biasa ini adalah ibadah malam kita. Dan untuk memulaikan acara ibadah ini, saya ingin mengundang Saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Eti. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah namamu Tuhan atas kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah pimpin kami sepanjang hari dalam segala aktivitas kerja kami masing-masing. Tuhan sudah tibakan kami pada malam hari ini untuk datang kepadamu, memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mohon padamu, sucikan hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, ampuni salah dan dosa kami, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami akan memulaikan akan acara ibadah kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami aplikasikan dalam kami sehari-hari. Lebih daripada itu, menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Aku pendeta yang akan firman ini, biarlah dengan biarlah Tuhan bersama-sama dengan dia, terlebih Roh Kudus, biarlah apa yang dia bicarakan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami mendengarnya ya Tuhan, dapat kami lebih mengerti ya Tuhan, dan kami dapat bagikan pada saudara-saudara kami yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, beserta sepanjang malam ini, sepanjang acara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi kehendak kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena dalam sakit. Biarlah Tuhan jamah mereka supaya mereka mendapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Saudari Eti yang sudah membawakan doa buka kita. Baik, kita langsung saja ke pelajaran kita untuk hari Kamis tanggal 23 Juli dengan judul untuk hari ini adalah Fokus Doa. Fokus Doa. Mari kita baca. Di seluruh Alkitab ada penekanan khusus dalam hal doa. Doa bukanlah kerinduan yang samar-samar atau yang tidak terlalu kuat akan jiwa-jiwa. Tapi itu ya, bukan itu. Ini menyampaikan kepada doa itu adalah menyampaikan kepada Allah permintaan-permintaan khusus. Yesus berdoa secara khusus untuk murid-muridnya. Rasul Paulus berdoa dengan sangat khusus untuk orang Kristen di Efesus, di Filipi, dan di Kolose. Dia berdoa untuk rekan-rekannya yang muda seperti Timotius, Titus, dan Yohanes Markus. Bacalah 1 Samuel 12 ayat 22-24 dan Ayub 16 ayat 21. Apakah kesamaan kedua bagian ini? Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang doa syafaat? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengundang Ketua Ridwan Lingga untuk dapat membaca ayat-ayat tersebut. Silakan Ridwan. 1 Samuel 12 ayat 22-24. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ayub 16 ayat 21. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Baik, terima kasih Ketua Ridwan. Baik Samuel maupun Ayub menekankan perlunya doa syafaat yang sungguh-sungguh, sepenuh hati dan spesifik. Harus spesifik, jadi jangan general kita bilang ya untuk seluruh umat-umat Tuhan, tapi secara spesifik. Ada tujuannya, kalau belum sebutkan namanya ya. Kata-kata Samuel cukup kuat.
Dia berseru, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti berdoa untukmu. 1 Samuel 12 ayat 23. Kita hampir dapat mendengar gema doa Samuel dalam kata-kata Ayub. Oh, supaya orang itu mendoakan orang lain kepada Allah. Ayub 16 ayat 21. Mendoakan kepada Tuhan pria dan wanita yang tidak mengenal Kristus, atau yang nanti kita akan dapati yang jauh dari Kristus, adalah pekerjaan kita. Adalah pekerjaan kita. Bacalah 1 Yohanes 5 ayat 14-16. Apakah yang terjadi ketika kita menjadi pendoa syafaat bagi orang lain? Apa yang terjadi kalau kita mendoakan orang lain secara spesifik? Menyebutkan nama apa ya? Nama mereka jika memungkinkan ya. Bacalah 1 Yohanes 5 ayat 14-16. Sekali lagi Ketua Ridwan, silakan dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 14-16. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Dia mencurahkan sungai air kehidupan dari takhta surga melalui kita kepada mereka. Seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh. Ellen White menggambarkan kekuatan doa dalam kata-kata yang penting ini. Iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa berdoa. Karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan keagungannya Allah. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, segenap bala tentara iblis gemetar. Testimonies for the Church jilid 1 halaman 346. Doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan ilahi dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa pria dan wanita yang hilang. Ya, yaitu mereka mungkin ada dikatakan doa yang mendatangkan maut ya, itu mungkin doa yang tidak mau lagi tahu bahwa dia sudah berbuat dosa, sudah menolak Roh Kudus, dia sudah tidak mau terima lagi apapun yang dapat kita sampaikan kepada orang tersebut. Dan jika itu terjadi maka dikatakan kita jangan lagi percuma untuk mendoakan ya orang yang tidak mau lagi menerima kebenaran tersebut. Tapi ada orang-orang yang tidak tahu atau mungkin belum tiba kepada satu titik di mana mereka menolak bisikan Roh Kudus. Maka kita dapat terus menerus mendoakan mereka. Bacalah Matius 18 ayat 18 dan 19. Apakah hubungan perikop ini dengan doa syafaat? Dan bagaimanakah perikop ini merupakan dorongan untuk berdoa bersama orang lain demi keselamatan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Demi mereka yang tidak mengenal Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi saya ingin mengundang kita semua, jika Anda memiliki Alkitab, di mana saja Anda dapat ambil, silakan ambil Alkitab Anda, dan mari kita mempelajari bersama-sama Matius 18 ini. Ya, baik. Ada satu hal yang cukup menarik yang dapat kita katakan, karena penulis pelajaran sekolah sahabat ini menyebutkan bahwa Matius 18 ayat 18-19 dihubungkan dengan doa syafaat. Tetapi kalau kita lihat bahwa Matius 18 ini seringkali kalau kita lihat dari ayatnya yang ke-15 ya sampai dengan 20 itu berhubungan dengan hal-hal yang seakan-akan tidak berhubungan dengan doa syafaat. Ya, tidak berhubungan dengan doa syafaat. Dan ini adalah salah satu hal yang sering kali kita salah gunakan. Khususnya Matius 18 ayat 20. Mari kita lihat, mari kita buka Matius
18 ayat 20. Di sana sering kita baca ayat ini atau sering kita hafal bahkan. Di situ dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah apa? Mereka. Seringkali ayat ini kita gunakan pada saat mungkin kita datang hadir di pertemuan Rabu malam atau malam permintaan doa, lalu hanya 2 orang, 3 orang. Lalu kita mulai rasa kecewa, aduh kenapa cuma sedikit ini umat Tuhan yang mau datang berbakti. Lalu kita katakan, wah mari kita buka Matius 18:20. Biar cuma kita berdua yang ada di gereja Tuhan ada di tengah-tengah kita. Atau seringkali kita gunakan ini pada saat kita memulaikan pelajaran sekolah Sabat. Lalu cuma ada 2 atau 3 orang, saudara-saudaraku, mari kita jangan kecewa. Karena walaupun cuma 2 atau 3 orang di antara kita yang datang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Well, itu tentu saja bisa kita aplikasikan begitu ya. Tetapi ayat ini bukan sedang berbicara tentang bahwa Tuhan hadir di tengah 2 atau 3 orang yang lainnya terlambat datang atau tidak datang, hanya kita yang datang. Itu bukan berbicara tentang satu kuantitatif, bukan jumlah-jumlahan yang kita yang kita sedang pikirkan. Ya, itu bukan kuantitatif jumlah, tetapi merupakan kualitatif. Kalau ada saja 2 orang yang memiliki kesepakatan, nanti kita akan pelajari. Ya, kalau ada 2 orang yang memiliki kesepakatan, Tuhan hadir. Pertanyaannya, kesepakatan untuk apa? Ya. Apa artinya 2 atau 3 orang yang sepakat itu berkumpul, berdoa, Tuhan hadir di tengah mereka? Ya, mari kita baca ayat sebelumnya. Jadi mari kita baca ya, Matius 18. Kita mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tapi kita lihat satu-satu ya. Mari kita baca dulu ayatnya yang ke-15. Apabila saudaramu, Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bahasa Indonesia katakan langsung, apabila saudaramu berbuat dosa. Bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya katakan moreover, lebih lanjut apabila saudaramu berbuat apa? Dosa. Apa itu artinya lebih lanjut moreover itu? Ini penting sekali. Lebih lanjut artinya bahwa Matius 18 ayat 15 ini adalah kelanjutan dari Matius 18 ayat 14 dan ayat-ayat sebelumnya. Itu adalah kelanjutan. Jadi ini hanya kelanjutan. Jadi selanjutnya dengan kata lain. Selanjutnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ya. Jadi mari kita pilah satu-satu. Apabila saudaramu berbuat dosa. Dosa apa? Dan terhadap siapa? Apa yang ayat ini katakan? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dosa apa? Dosa terhadap siapa? Ya. Kalau kita tidak bisa jawab pertanyaan ini, maka inilah sebabnya banyak orang dalam gereja itu suka-suka cari dosa orang lain. Cari-cari dosa. Ini Tuhan bilang. Kita harus melihat kalau ada saudara-saudara kita yang berbuat dosa. Jadi kita harus lihat, perhatikan satu-satu. Siapa yang paling berdosa di gereja ini. Kita ikuti mereka sampai rumah mereka. Mau cari tahu dosa mereka itu apa. Alkitab bahasa Inggrisnya katakan, Matius 18 ayat 15 dikatakan, moreover, if your brother sins against you. Dengan kata lain, kalau saudaramu berdosa terhadap engkau. Jadi kalau ada yang menyakiti hati kita, bukan kita harus cari-cari apa yang mereka buat. Tapi kalau mereka bersalah kepada kita, apa yang kita harus buat? Ya, tegurlah dia. Inisiatifnya siapa yang Siapa yang mengambil inisiatif? Nah, seringkali kalau kita lihat ada orang yang bersalah kepada kita, maka reaksi kita apa? Waduh, kita marah-marah. Kita balas dendam. Apa ini ya? Apa ini yang dikatakan ya? Apa ini dikatakan ayat ini pada saat orang bersalah kepada kita? Tegurlah dia, dikatakan. Tegurlah dia. Bukan marahi dia. Kenapa saya katakan bukan marahi dia? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, bukan jika ia mendengarkan amarahmu, ya, maka engkau telah mendapatkan ia kembali.
Engkau telah menyatukan dirinya dengan Anda kembali. Persahabatan itu apa? Kembali terjalin. Jadi sedang berbicara kalau orang yang apa? Menyakiti kita. Gantinya kita diami dia, dendam kepada dia, datangi dia. Ini menurut firman Tuhan ya. Datangi dia, nasihati dia, agar dia dapat menjadi sahabat kita kembali. Nah, saya harus katakan, ini sangat sukar. Sangat sukar. Siapa yang bilang gampang? Di rumah tangga saja kalau kita marah-marahan dengan suami istri, misalnya sukar sekali, diam-diaman kita. Makanya ada istilah orang Manado, baku peyem. Ya, baku diam. Karena kita bilang, oh dia duluan salah, dia yang harus datang kepada saya. Tapi coba kita lihat. Kata moreover itu penting sekali. Selanjutnya, kenapa? Karena kalau kita melihat Matius 18, kita yang tadi baca Matius 18 ayat 15, kita baca Matius 18 ayat 3, Yesus sudah mencoba untuk menjawab betapa sukarnya untuk mengampuni orang lain itu, dan ini yang Yesus katakan, Matius 18 ayat 3. Mari kita buka, apa yang dikatakan di situ? Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pernahkah Anda perhatikan anak-anak kecil yang marah-marahan? Berapa lama mereka marah-marahan? Berapa sukar mereka untuk kembali main bersama? Itu hitungannya itu bukan per malam, per hari, saudara-saudara, tidak. Per detik atau menit, udah baikan mereka. Udah baikan. Karena mereka akan terus terang, aduh kamu ini nyakitin hatiku, dan lain sebagainya. Cepat sekali mereka. Makanya Yesus katakan, jadi seperti apa? Jadi seperti anak kecil. Tetapi bagaimana jika, jadi kita sudah datangi saudara kita yang menyakiti hati kita, yang berdosa, lalu dia tidak mau dengar nasihat kita. Apa yang kita harus lakukan? Tadi kita sudah baca Matius 18 ayat 15. Mari kita baca Matius 8 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, jika ia tidak mau ditegur, jika ia tidak mau dinasihati, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara ini tidak lagi disangsikan. Jadi kita mencari, mungkin kita pada saat perselisihan itu terjadi karena saya berpendapat inilah yang benar, lalu dia berpendapat itulah pendapatnya yang benar. Kadang-kadang kita, pemikiran kita, argumen kita itu clouded, dipenuhi mungkin dengan bias kita. Kita mengemukakan dari sudut pandang kita. Sudut pandang kita, Anda yang salah. Anda telah berbuat salah. Dan dari sudut pandang dia mungkin, oh no, Anda yang salah, bukan saya. Nah, supaya mendengarkan duduk perkaranya, supaya dapat dinilai secara adil, harus ada orang ketiga. Harus ada orang ketiga yang pikirannya itu lebih lebih jernih. Dan ini sesuai, Matius 18 ayat 16 ini sesuai dengan kitab Ulangan 19 ayat 15. Ulangan 19 ayat 15 berkata, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Jadi satu orang saja tidak bisa. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi mereka dengarkan, Anda bicara, pandangan Anda apa? Pandangan yang bersalah, yang Anda anggap bersalah itu apa? Lalu ada orang yang mendengarkan. Setelah mereka mendengarkan, mereka dapat katakan, oh ya, ini yang salah itu Anda. Terus terang saja, yang salah itu adalah Anda. Ini karena begini. Ya, itulah sebabnya perlu dua atau dua atau tiga orang lagi. Tapi bagaimana? Ya, jadi dengan kata lain, jangan pergi dulu ke orang lain. Kalau Anda ada punya masalah dengan seseorang, jangan Anda pergi dulu ke ketua diakon atau siapa, atau ke pendeta. Pendeta itu perlu, tapi nanti bukan tahap yang pertama. Pendeta itu di tahap yang kedua, untuk jadi penengah untuk mendengarkan secara adil, secara tanpa ada bias, tanpa ada prejudis, ya, atau ke pendeta atau siapapun. Jadi jangan langsung kunjungi pendeta atau bukan pendeta mulari bea, tidak ya. Tapi selesaikan dulu dengan orang yang Anda anggap telah bersalah kepada Anda. Bagaimana setelah pendeta pun, setelah saksi pun,
sudah berbicara Anda orang tersebut salah, dia tidak mau dengar. Mari kita baca. Kita sudah baca Matius 18 ayat 15, ayat 16, Matius 18 ayat 17. Ini dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, tidak mau mendengarkan saksi, 1, 2, 3 saksi sekalipun, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampaikan kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi setelah pendeta ataupun ketua diakones nggak mau didengarkan, mungkin hal tersebut dapat dibawa kemana? Dilibatkanlah gereja, ke komite, ke church disiplin. Jangan dulu dibawa ke church disiplin sebelum Anda sendiri secara pribadi selesaikan, sebelum pendeta ataupun ketua diakones selesaikan, jangan dulu langsung bawa ke jemaat. Baru libatkan gereja itu di tahap apa? Di tahap ketiga. Ya. Dan kalau dia tetap tidak mau menerima setelah gereja pun sudah diskusikan, komite jemaat tidak mau apa? Sudah nyatakan bahwa ini kesalahan di pihak Anda, dan dia tetap menolak, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain selain apa dikatakan di sini. Selain menurut ayat tadi kita baca apa? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Apa itu artinya? Waduh, ini kan pertanyaan penting sekali ya. Apa artinya? Pecat, biarkan. Keluarkan dia dari gereja. Keluarkan dia dari gereja. Kenapa? Ya, apakah ini yang harus kita lakukan ya? Kalau ini yang kita harus lakukan, maka kita sama jadi orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu dilarang bergaul dengan orang yang tidak mengenal Allah, atau orang kafir, atau orang Gentiles, dan pemungut cukai. Pemungut cukai itu bukan orang kafir, tetapi orang Yahudi yang dianggap kafir karena mereka mengkhianati. Mereka ambil apa? Mereka menjadi antek-antek orang Romawi untuk ambil cukai, pajak pada orang-orang Yahudi dan memperkaya diri mereka. Jadi anggaplah mereka itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan bagi orang Yahudi, kalau orang-orang yang Gentiles yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai, tidak boleh ngomong dengan mereka, tidak boleh duduk bersama-sama dengan mereka. Apakah ini yang jemaat harus lakukan? Kalau ini yang kita harus lakukan, maka kita tidak ada bedanya dengan orang Yahudi. Ya, kenapa? Bukankah itu arti disiplin pendeta? Dikeluarkan dari jemaat. Tidak. Arti disiplin adalah mereka jangan lagi maju untuk menjadi apa? Menjadi pemimpin-pemimpin yang bawa acara di gereja, pegang jabatan di gereja, tapi bukan berarti mereka harus apa? Dilarang untuk masuk dalam gereja. Dilarang untuk bergaul dengan kita. Tutup pintu gereja, dan kalau mereka paksa masuk gereja, langsung orang Manado bilang, haga miring. Bukan, kalau itu yang kita lakukan, kita jadi sama dengan orang Yahudi. Yang harus kita lakukan adalah bukan jadi sama seperti orang Yahudi, tapi harus sama seperti Yesus. Loh, apa yang sama seperti Yesus? Apa hubungan Yesus dengan orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai? Ini yang Yesus lakukan kepada mereka. Ya. Matius 9 ayat 9 sampai 11. Penulis Matius katakan ini. Matius 9 ayat 9 sampai 11. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai di tempat pajak. Lalu ia berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa atau orang yang tidak mengenal Allah? Lalu ayat 12 Yesus katakan apa? Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat, tapi orang apa? Sakit. Matius 11 ayat 19, kemudian Yesus juga menyatakan kembali, Anak manusia datang, ia makan dan minum. Matius 11 ayat 19. Anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Allah ingin agar Yesus
makan dan minum bersama dengan apa? Pemungut cukai dan orang berdosa. Bahkan pemungut cukai itu, Matius itu menjadi murid Yesus. Pemungut cukai tersebut, Matius itu menjadi penulis kitab Matius. Bayangkan. Ya. Jadi kalau kita pecat orang, kita disiplin orang, bukan berarti kita harus apa? Biarkan. Ya. Harus justru kita apa? Dekati. Harus lebih kita jangkau. Loh, bukan kalau dipecat pendeta itu ya sudah dikeluarkan. Siapa bilang? Ingat, Matius 18 ayat 15 sampai 20 saya sudah katakan tadi dimulaikan dengan kata moreover, lebih lanjut. Yang berarti ada hubungannya dengan apa? Ayat-ayat pembahasan sebelumnya. Apa itu pembahasan sebelumnya? Sebelum tadi kita mulai baca Matius 18 ayat 15, kita sudah baca Matius 18 ayat 3 untuk jadi seperti anak kecil yang mengampuni, yang untuk masuk kerajaan surga. Tapi yang lainnya Yesus katakan di dalam Matius 18 ayat 10 sampai 14, satu pelajaran selanjutnya, sebelum tentang disiplin ini, apa yang dikatakan? Itu perumpamaan. Perumpamaan apa? Coba tolong Anda buka Alkitab Anda. Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang domba yang terhilang yang harus dicari. Ya. Perumpamaan tentang domba yang terhilang yang harus dicari. Jadi pada saat Yesus katakan, anggaplah mereka, ya tadinya itu adalah sudah merupakan bagian umat Tuhan, tetapi mereka tetap menolak untuk berbalik dari dosa. Anggaplah mereka kembali sebagai apa? Pemungut cukai dan orang apa? Berdosa. Untuk apa? Untuk kita kucilkan? Bukan. Bukan. Mereka menjadi orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai agar supaya kita lipat gandakan mereka untuk kembalikan mereka ke dalam persekutuan dengan kita kembali. Dengan kasih dan pengampunan, pandanglah orang yang bersalah itu sebagai domba yang terhilang, yang tidak tahu jalan pulang. Dia tidak menyadari kesalahannya. Anda sudah nasihati, dia tidak mau dengar. Ada saksi Anda bawa, dia tidak mau dengar. Jemaat sudah berbicara, dia tidak mau dengar. Mungkin dia belum menyadari kesalahannya, dia masih hilang. Dan ini yang harus kita cari. Dan kita sudah baca ya, Matius 18 ayat 17, anggaplah, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, dan seperti Yesus, Yesus datang untuk makan dan minum, menjangkau mereka. Tidak heran Matius 18 ayat selanjutnya, setelah kita diminta untuk memandang mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai, ayat 18 berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa artinya? Apa artinya ini ya? Apa yang diikat, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Apa artinya? Ada ayat ini berhubungan kembali ya dengan Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19, di sana dikatakan kepada Petrus ya, secara spesifik. Yesus berbicara kepada murid-muridnya tetapi kepada Petrus secara khusus. Di sana dikatakan, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi gereja memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Apa artinya? Apa yang diikat dan apa yang dilepaskan. Kalau yang dilepaskan itu apa ya? Kalau yang diikat di dunia akan terikat di surga, yang dilepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Apa artinya itu? Apakah itu berarti gereja memiliki otoritas untuk mengikat anggota atau melepaskan anggota? Banyak orang katakan, ya itu artinya anggota yang buat apa? Kesalahan, ya gereja harus apa? Lepaskan. Anggota yang buat kebenaran, kita ikat. Jadi apakah itu berarti gereja memiliki kuasa untuk mengikat, menyatakan bahwa seseorang itu tidak berdosa, selamat?
Apa kira-kira ini yang dikatakan? Ya. Apakah gereja dapat mengikat orang ke dalam kerajaan surga? Apakah itu ada kuasa gereja? Saya percaya itu bukan kuasa gereja, itu kuasa Yesus ya. Itu adalah kuasa Yesus. Yang menyatakan bahwa seseorang itu dibenarkan, yang menyatakan seseorang itu diselamatkan, bukan kuasa gereja ya, bukan saya sebagai pendeta gereja yang katakan, ya saudara Ridwan, Anda diselamatkan, Anda diampuni, Anda diikat ke dalam kerajaan surga. Karena apa yang saya ikat Anda di dunia, itu yang surga ikat. Jadi saya punya kuasa untuk mengikat Anda ke surga. Apa itu? Apakah saya menjadi vicarius filii, menjadi wakil Allah di dunia ini? Tidak ya. Kita bukan wakil Allah. Kita tidak mengikat. Tapi, oh pendeta, bukankah gereja punya kuasa untuk melepaskan mereka? Sehingga kalau gereja yang lepaskan, itu juga dilepaskan di surga. Ya. Bagaimana dengan ayat-ayat mintakan jangan kamu menghakimi? Loh, apakah gereja tidak punya tidak punya kuasa pendeta untuk mendisiplin? Apakah mendisiplin itu menyatakan bahwa orang itu tidak lagi menjadi anak surga? Atau calon kerajaan surga, bukannya Yesus cari mereka untuk mengikat mereka ke surga. Jadi Yesuslah yang memiliki kuasa untuk mengikat dan apa? Melepaskan. Jangan kita bilang, oh gereja hanya memiliki kuasa untuk melepaskan, Yesus yang memiliki kuasa untuk mengikat. Tidak. Ayat ini berbicara tentang apa yang diikat di dunia, terikat di surga, apa yang dilepaskan di dunia, itu dilepaskan di surga. Artinya adalah the church on earth will require only what heaven requires and will prohibit only what heaven prohibit. Artinya gereja di bumi hanya akan menuntut apa yang dituntut oleh surga atau yang diminta oleh surga, dan hanya akan melarang apa yang dilarang oleh surga. Artinya gereja hanya akan melakukan kehendak surga. Itu artinya ini. Apa yang diikat di dunia akan terikat di surga. Kepada Petrus, kepada murid-murid lain, Yesus katakan bahwa kamu hanya akan melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa yang Bapakku berkenan, kamu buat. Apa yang Bapakku atau surga tidak berkenan, jangan kamu buat. Itu inti ayat ini. Nah pertanyaannya, apa yang berkenan? Ya, apa yang berkenan? Yang harus kita apa? Ikuti, yang disetujui oleh surga. Apa yang akan berkenan? Matius 16 ayat 19, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas apa? Di sorga. Yang berkenan kepada Tuhan adalah untuk salah satunya. Ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang berkenan. Tapi salah satunya adalah jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Ajarkanlah mereka segala sesuatu. Di dalam proses segala sesuatu itu ada domba-domba yang kadang-kadang lari. Dia sudah tahu 10, ya dia muncul, dia lari lagi sampai 8 lagi. Ajar dia lagi sampai 10, 11, 12 dan seterusnya. Mencari domba yang terhilang itu adalah salah satu kehendak Bapa. Matius 18 ini dalam konteks mencari domba-domba yang terhilang. Jaga mereka. Yesus saja datang untuk mereka. Yesus ingin mereka selamat melalui kita. Yesus ingin agar mereka itu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya. Dengan kata lain ya, jangan kita lepaskan orang yang tadinya sudah menerima Kristus, jangan sampai mereka terlepas. Boleh kita aplikasikan begitu ya, sehubungan kata lepas begitu ya. Kalau mereka sudah pernah terikat dengan surga, mari kita berdoa agar supaya mereka terus-menerus terikat. Jangan sampai apa? Terlepas. Kalau mereka menolak bisikan Roh Kudus, setelah Anda doakan, setelah Anda kunjungi, setelah segala sesuatu yang kita lakukan, mereka terus-menerus tolak. Well, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi urusan kita adalah, coba selagi mata rohani kita bisa melihat bahwa mereka dapat terus kita jangkau. Tetapi kalau kita mata rohani kita melihat bahwa mereka sudah tidak mau lagi bertobat, maka seperti pelajaran kita yang lalu, kebaskanlah kain, tinggalkan tempat tersebut. Ya, tinggalkan tempat tersebut. Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu bahwa untuk menjangkau jiwa-jiwa ini apa ya? Ini sangat sukar. Ya, sangat sukar. Matius, apa yang terikat di dunia seperti Matius 16 ayat 18, bukan 9, ayat 18 itu mungkin sukar untuk kita lakukan ya. Sukar bagi kita bahkan untuk menjangkau orang-orang yang kita anggap, aduh mereka sudah menyakiti kita, sudah dinasehati, mereka tidak mau dengar, jemaat sudah tegur, mereka tidak mau dengar, ya udahlah itu.
kepaskanlah kain apa ya, seringkali karena emosi kita gitu, udah tinggalkan sajalah mereka pendeta. Nggak mau dengar dia, ya. Nggak mau dengar mereka. Nah, disinilah Yesus tahu sukarnya kita untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, Matius kita sudah baca tadi sampai ayat 18, Matius 18 ayat 18. Oleh sebab itulah Matius 18 ayat 19 berkata kepada kita saat ini. Dan lagi, Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Seringkali inilah salah satu ayat juga, saya sudah singgung ayat 20, seringkali kita salah gunakan ayat 20 ya, 1-2 orang datang saja ya cukuplah Tuhan sudah ada di situ ya. Ini juga ayat yang seringkali disalahgunakan. Kenapa? Karena kita berpikir, aduh pendeta kalau kita 2 orang saja yang berdoa supaya kita dapat $1 juta untuk bangun gereja pasti akan apa ya? Pasti Tuhan akan berikan. Ini kan ini ayatnya. Sepakat minta apa? Minta $1 juta, minta jadi kaya. Ayat ini sekali lagi dalam konteks apa? Menjangkau orang-orang yang hilang. Kemustahilan dalam sudut pandang manusia untuk menjangkau mereka yang apa? Yang seakan-akan sudah sepertinya menolak, tadinya sudah menerima kebenaran, lalu mereka sudah terlepas dari kebenaran. Tapi di sini ayat ini katakan kalau 2 orang saja kita berdoa agar mereka bisa kembali. Dan kita bisa melihat dari mata rohani bahwa mereka belum menolak bisikan Roh Kudus. Ya, maka kalau itu yang kita minta, permintaan kita itu dapat dikabulkan apa? Itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang apa? Di sorga. 1-2 orang. Ya. Anda berdoa, Anda minta sahabat Anda juga doakan hal yang sama. Itulah yang kita lakukan dari malam ke malam. Ya, Bapak lelaki, Om Yan dan Tante Sin minta kita doakan siapa? Cucu-cucu mereka. Eti minta kita mendoakan saudara-saudaranya. Keluarga lelaki Soputan meminta kita mendoakan keluarga-keluarganya. Itu, kalau itu yang kita minta. Agar Roh Kudus bekerja. Apa kira-kira Tuhan akan yang kita minta supaya Roh Kudus bekerja, lalu Tuhan bilang, oh enggak, saya enggak mau dengarkan doamu. Apa itu kira-kira jawaban Tuhan kepada kita? Tidak. Ya. Tuhan tidak apa? Tidak akan melepaskan ya, tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menjawab permintaan doa syafaat kita agar supaya orang-orang dapat apa? Orang dapat kembali. Matius 18 yang terakhir dapat saya bacakan. Matius 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk Rabu malam? Berkumpul untuk acara sekolah Sabat yang cuma 2-3 orang? Poin di sini adalah apa ya? Berkumpul untuk menjangkau domba-domba yang terhilang. Orang-orang yang walaupun sudah dinasihati, ditegur oleh Anda pribadi, oleh saksi, oleh jemaat, tetap saja mereka tidak mau mendengar. Berkumpullah kita. Doakanlah mereka. Mintalah agar Tuhan dapat memberikan jalan kita untuk menjangkau mereka. Maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Betul ayat ini berbicara tentang disiplin. Tuhan tidak main-main dengan dosa. Tuhan tidak main-main dengan dosa. Tetapi pada saat yang bersamaan ayat-ayat ini juga menyatakan bahwa Tuhan juga tidak main-main untuk menjangkau orang-orang yang berdosa. Dan dia ingin melibatkan saudara dan saya. Dia ingin melibatkan saudara dan saya untuk menjangkau mereka yang berdosa. Saya ada memiliki juga kutipan-kutipan Nyonya White tentang disiplin ya, tentang bagaimana kita harus berhati-hati, harus dengan penuh kasih untuk dalam proses disiplin tersebut dan lain sebagainya. Tapi saya pikir penjelasan kita dari firman Tuhan apa yang sudah bahas ini mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Dan kita tidak perlu lagi karena waktu mungkin kita tidak perlu lagi melihat kutipan-kutipan Nyonya White yang mana menyatakan tentang harus kita sangat berhati-hati pada saat kita berbicara tentang disiplin tersebut. Baik, inilah yang dapat saya bawakan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Silakan. Ada kira-kira tambahan atau pertanyaan? Ada kira-kira?
Halo pendeta, ada pertanyaan boleh? Ya, silakan, Dek. Eh, Jika kita misalnya ada teman atau saudara yang mungkin udah agak jauh atau mungkin orang tua kepada anak-anaknya, mereka doakan, apakah hanya mendoakan saja dalam doa syafaat mereka pribadi sehari-hari itu cukup atau harus ada usaha lagi dari misalnya kita harus coba untuk datangi mereka gitu. Ya. Di sini dikatakan di Matius 18 ayat 19 apa dikatakan situ ya. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Jadi kita meminta doa, juga kita dapat katakan meminta untuk bagaimana caranya menjangkau mereka, meminta metode yang terbaik untuk menyadarkan mereka, meminta agar Tuhan memberikan kepada kita perkataan yang dapat kita katakan atau kita tulis kepada mereka, meminta agar Roh Kudus juga akan apa? Menyertai setiap perkataan kita. Jadi kita meminta apapun yang dapat kita lakukan selain hanya berdoa untuk menjangkau mereka. Ini berbicara tentang domba yang terhilang. Matius 18 ayat 10 sampai 14 berbicara tentang domba yang terhilang. Gembala itu pada saat dia melihat dombanya terhilang, tentu saja dia sudah berdoa, tetapi dia tidak berhenti dengan berdoa. Apa yang dia lakukan? Dia harus berjalan untuk mencari di mana kira-kira domba itu berada. Ada usaha-usaha pada saat kita mencoba untuk mencari yang harus kita lakukan seperti sang gembala, di mana kita harus berjalan, membuka mata, membuka telinga, membuka berbagai cara untuk mendapatkan kembali domba yang terhilang. Jadi bukan hanya kita untuk berdoa, tetapi seperti yang kita sering dengar, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Baik, mungkin ada tambahan lagi, Ketua Ridwan? Tidak ada. Ada lagi mungkin dari saudara-saudara lainnya, dari Bapak Lingga juga di Indonesia, atau Bapak Siregar, atau dari siapa? Ada kira-kira tambahan? Jika tidak ada, oh silakan Bapak Lingga, silakan. Ya, di unmute dulu ya. Dipencet lagi suaranya itu. Ya, oke, silakan Pak. Sudah kedengaran. Ya, Pak, saya? Iya, silakan. Oh, jadi saya gini Pak, saya bukan tambahan. Saya hanya merasa bersyukur mendapat pengetahuan yang lebih luas Pak tentang masalah Matius 18 ayat 18 tadi. Tadi Bapak Pendeta terangkan, ya mulai dari ayat berapa itu, pokoknya apabila saudaramu bersalah, lalu doakanlah dia. Kalau tidak mau mendengar, bawalah 1-2 orang. Kalau dia pun tidak mendengar, bawalah ke jemaat. Lalu bila mana dia tidak juga mendengar, anggaplah dia sebagai tidak yang mengenal Allah. Tadinya Pak Pendeta, kalau pendapat saya, pengetahuan saya itu, ya sama seperti yang bilang Bapak Pendeta tadi. Kalau kita menganggap itu sudah, udahlah anggap tidak ada, apalah, kita sama dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah itulah pertanyaan saya selama ini, ayat ini. Ternyata setelah diterangkan oleh Pak Pendeta, oh rupanya bahwa kita anggap itu sebagai pemungut cukai, bukan berarti kita lepaskan atau kita lupakan dia, tetapi kita lebih mendekatkan kepada dia atau kita dekati dia 2 kali lipat. Itu yang menjadi pengetahuan saya hari ini Pak Pendeta. Terima kasih kepada Pak Pendeta atas pengetahuan itu. Puji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Lingga. Baik, ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lain? Oh ini tentang apa ya? Oke, jadi ada satu pertanyaan dari live stream. Apa kita ada waktu baik, saya coba secara singkat ya. Bagaimana kita menanggapi atau menjawab orang yang menggunakan Matius 16 ayat 19 yang menganggap Petrus sebagai sebagai batu ya, sebagai batu tersebut ya, yaitu kepausan yang sekarang ini yang diberikan kunci kerajaan surga.
Jadi kalau kita membuka, saya coba mau secara singkat ya, Matius 16 ada dua kata bahasa Greka di situ, yaitu Petros dan Petra. Ya, Matius 16 ayat 19 berbicara tentang Petros dan Petra. Jadi di sini dikatakan bahwa di atas Matius 16 ayat 19 ya. Dan aku berkata kepadamu, you are Peter, engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini, on this Petra, di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi seakan-akan orang berpikir bahwa Petros itu adalah Petra tersebut. Tetapi konteks ayat ini sesungguhnya menyatakan Petrus di atas Petra. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Petra itu atau batu penjuru itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Ya, jadi di atas batu ini, ya, dengan kata lain Yesus berkata bahwa di atas diriku, ya, di atas batu ini, ya, di atas batu ini aku akan apa? Gereja itu akan apa? Akan didirikan. Gereja itu bukan berdiri oleh karena Petrus. Kalau kita lihat Petrus bahkan menyangkal Yesus, ya. Dan setelah Petrus bertobat sekalipun Petrus tidak merasa layak dianggap sama seperti Yesus. Dia bahkan disalibkan dengan kepala di bawah. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa tidak pernah sekalipun Petrus dalam tulisan-tulisan tidak pernah sekalipun kalau Anda membaca kitab 1, 2, 3 Petrus, tidak pernah sekalipun dia menganggap dirinya itu sebagai apa? Pendiri kekristenan. Dan bahkan kalau kita lihat kebanyakan orang Kristen melihat bahwa yang memegang peranan penting di dalam kitab Perjanjian Baru itu justru bukan Petrus, tapi siapa? Paulus. Ya. Kalau kita lihat kitab Kisah 1-15 itu 1-16 itu berbicara tentang Petrus. Tetapi setelah itu kitab Kisah itu kemudian berbicara tentang Rasul Paulus. Jadi kalau misalnya Petrus itu adalah gereja itu didirikan di atas Petrus, maka orang bisa bilang, oh, mungkin lebih tepat Paulus. Tetapi gereja bukan didirikan di atas Petrus ataupun Paulus, tetapi gereja didirikan di atas Kristus. Ya, Petra tersebut. Ya, Petra tersebut. Ya, jadi disitulah karena di sini dikatakan misalnya juga ayat ini katakan bahwa pintu gerbang apa? The gates of Hades shall not prevail against it. Jadi kematian sekalipun itu tidak akan pernah mematikan siapa? Petra, bukan Petrus. Padahal kita tahu Petrus juga apa ya? Mati. Walaupun Petrus mati, gereja tidak pernah apa? Mati. Jadi ayat ini bukan sedang menunjukkan kepada Petros atau Petrus, tetapi kepada Petra, yaitu Kristus. Itu yang dapat saya tambahkan saat ini. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Tuhan memberkati. Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.